berkilau seperti berlian, seperti diamond, namun harganya ramah di dompet kaum ibu dan remaja putri. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Swarovski adalah sebuah produsen kaca yang berkantor pusat di Wattens, Austria, dan telah eksis sejak tahun 1895 didirikan oleh Daniel Swarovski. Perusahaan ini dibagi menjadi 3 area bisnis besar, yaitu Swarovski Kristal yang kemudian memproduksi kaca kristal, perhiasan, dan alat-alat kecantikan yang kemerlapan. Berikutnya adalah membuat Swarovski optik untuk keperluan teleskop, dan yang terakhir adalah Tirolip, yaitu alat pengasah kaca yang sangat istimewa yang mampu membuat asahannya demikian halus sebagaimana dipakai juga untuk mengasah batu berlian yang asli. Dan Swarovski memiliki 2 kota penting, yaitu Wattens, yaitu pabrik utamanya di Wattens, namun sekitar 40 km di sebelah barat ada kota yang namanya Innsbruck. Innsbruck ini lebih sebagai kota display, sebagai etalase. Semua produk daripada Swarovski ditaruh di situ, dan para pendatang atau customer dari seluruh dunia kalau mau melihat produk-produk terbarunya dipersilakan datang ke Innsbruck. Dan di Innsbruck sering dibuat pameran secara annual exhibition, dan di situ berbagai pedagang atau pembeli atau pemakai Swarovski datang ke Innsbruck. Ada satu hal yang patut dicatat, bahwa si Sesa, yaitu fashion designer yang memproduksi baju muslim, pun juga mendapatkan rekomendasi dari Swarovski untuk menggunakan produknya, dan bahkan mendapatkan desain khusus. Dan desain khusus tersebut ditempelkan di semua baju produksi si Sesa. Mungkin sebelum Covid di tahun 2019 atau 2020, si Sesa, pemilik ownernya si Sesa, diundang datang ke Innsbruck, dan di situ ada presentasi yang sangat khusus dari para managing directornya kepada si Sesa mengenai produk-produk yang mutakhir yang kira-kira sangat cocok untuk dimanfaatkan oleh si Sesa Fashion. Ini adalah kesempatan yang sangat eksklusif. Tidak banyak customer yang diundang ke Innsbruck, dan untuk Indonesia ya hanya 1, si Sesa. Itu adalah satu catatan yang perlu diperhatikan, bahwa memang di Indonesia banyak fashion designer. Mereka menggunakan berbagai batu manik, ada buatan Jepang, buatan Korea, buatan Cina, namun tidak bisa menyamai batu-batu produksi dari Swarovski, karena tingkat kejernihan dan mengkilapnya sangat mendekati diamond. Dan ini pun juga menjadi advantage bagi si Sesa, sehingga sulit disamai oleh produsen-produsen baju fashion lainnya. Dan Swarovski sampai saat sekarang sedang merangkak untuk kembali meraih penjualan seperti sebelum Covid, dan mereka melakukan berbagai inovasi, berbagai batu disebutkan sebagai batu Swarovski, namun sebetulnya asal usulnya adalah kaca, namun kaca yang juga berasal dari batu kuarsa yang diolah sedemikian rupa. Jadi kita bisa menyebutkan Swarovski adalah batu Swarovski, yaitu asalnya adalah batu kaca yang diolah demikian dan memiliki kepadatan dan kekerasan mendekati diamond. Itu sekilas mengenai Swarovski. Saat ini Swarovski Kristal masih merupakan bagian yang terbesar yang menghasilkan penghasilan bagi perusahaan, dan perolehan produksi dan penjualannya pada tahun 2018 adalah mencapai puncaknya, yaitu sekitar 2,7 miliar euro dengan jumlah karyawan 29.000 orang yang
lokasi di Wattens dan di Innsbruck serta di 3.000 outlet gerai di seluruh dunia. Namun akibat resesi saat COVID, maka penurunan produksi dan penjualan sangat drastis, sekitar 30%, dan pada tahun 2025 kemarin penjualannya Swarovski di angka 1,9 miliar euro. Ya, angka ini memang merupakan sesuatu yang betul-betul memprihatinkan, dan namun secara bertahap Swarovski mencoba bangkit kembali dari keterpurukan, karena sebetulnya keterpurukan tersebut bukan hanya dialami oleh Swarovski, namun banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang juga terpuruk. Sejarahnya berdirinya Swarovski yaitu pada tahun 1862 dan hingga 1956 oleh pendiri perusahaan ini, yaitu Daniel Swarovski, lahir dari Bohemia di wilayah perbatasan dengan Polandia saat ini, dan asal usulnya ayahnya bekerja di tempat pemotongan kaca. Memang kaca adalah merupakan bagian dari keahlian warga Austria, Polandia, dan Eropa Timur. Dan memang kristal-kristal banyak kita temui, lampu-lampu kristal banyak kita temui di Austria, yang lampu-lampu kristal yang bertengger di rumah-rumah megah, di hotel-hotel berkelantungan tersebut adalah merupakan produksi Austria. Dan demikian juga dengan Swarovski. Swarovski mampu mengembangkan usaha demikian besar dan menjadi ikon bagi negara Austria karena kemampuannya mengembangkan usaha dengan produksi dan paten-paten, di mana dia motonya adalah menciptakan diamond dengan harga yang terjangkau. Memang itu bukan diamond ya, itu adalah kaca, dan diolah dengan batu kuarsa dengan berbagai ramuan-ramuan kimia, kemudian dipanaskan pada panas yang sangat tinggi sekali sehingga mencapai titik tertentu dan menjadikan batu kaca tersebut sekeras batu, dan manakala diasah maka akan menghasilkan permukaan yang sangat padat, dan pada posisi itulah kualitasnya seperti berlian, seperti diamond. Memang demikian adalah bagian daripada asal-usul diamond yang asli, yaitu diamond adalah batu alam yang sangat keras, yang paling keras, bahkan tingkat kekerasannya apabila dalam ukuran ada alat untuk mengukur di angka 9 hingga 10 hingga 11, sementara batu-batu yang lain misalnya ada blue safir atau merah delima atau ruby, batu-batu tersebut kekerasannya di antara 7 dan 8, dan sementara batu kerikil di pinggir jalan itu kekerasannya hanya 2 atau 3. Demikian kira-kira perbandingannya apabila kita berbicara dengan kekerasan batu. Maka Swarovski mampu membuat kaca dengan diolah dan dipanasi, dicampur dengan beberapa unsur-unsur penting yang itu merupakan paten hak mereka dan sangat dirahasiakan sehingga menghasilkan, dan itu adalah prestasi daripada Swarovski hingga saat ini. Pada awal dari pendirian pabrik Swarovski itu adalah dia mendirikan perusahaan pemotong kaca di Wattens, di Tirol, di negara Austria, dan dia menggunakan tenaga PLTA, menggunakan arus air yang mengalir dan dipakai untuk memutar turbin, dan salah satu arus turbin tersebut dipakai untuk memutar alat asah dan alat pemotong kaca, dan itu adalah awal mula si keluarga Swarovski. Namun karena kegigihannya melakukan inovasi, research and development, sehingga dia menjadi unggul dan menjadi terdepan di antara pabrik-pabrik pemotongan kaca yang lain, pabrik-pabrik kristal lainnya. Dan dia juga mendirikan perusahaan yang membuat mesin pyrolit, yaitu mesin atau alat pemotong kaca yang mempunyai kemampuan potong dan asah yang sangat tinggi dan mampu memotong bahkan juga mengasah berlian diamond yang asli yang tingkat kepadatannya antara 9 hingga 10 dalam ukuran kepadatan benda padat ya. Nah, itu adalah Swarovski. Di samping juga dia juga memproduksi
alat-alat teleskop, lensa teleskop yang untuk meneropong yang pada senapan tembak, bahkan senapan untuk para sniper menggunakan teropong, dan teropongnya demikian presisi karena sangat bisa diandalkan ketapatannya. Pada saat Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Dunia Kedua, diindikasikan bahwa keluarga Swarovski memang punya hubungan kolaborasi dengan pemerintahan Nazi. Namun bukan berarti dia adalah penganut Nazi, namun dia adalah dalam upaya politik untuk pengamanan dirinya agar tidak diobrak-abrik dan dipaksa oleh Nazi untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan dirinya, sehingga secara politis dia bisa menunjukkan politik kooperatif. Namun dalam setelah Perang Dunia Kedua, dalam berbagai interogasi tidak terbukti bahwa Swarovski memang adalah Nazi, sehingga aman dan dia bisa melanjutkan usahanya hingga saat ini. Jangan sampai salah apabila Anda melihat yang kerlip-kerlip, yang mengkilap-mengkilap. Jangan-jangan itu hanya buatan Cina atau Korea ataupun hanya Jepang, karena yang Swarovski jauh lebih gemerlap dan jauh lebih bling-bling, kata ibu-ibu. Demikian, yuk kita lihat yang lain lagi.